Perang di Timur Tengah menyebar dengan kecepatan yang luar biasa. Pada malam 29 Juli, sebuah drone menyerang dua kapal di pelabuhan Damietta, Mesir, di Laut Mediterania, tidak jauh dari terusan Suez. Untuk pertama kalinya sejak awal perang antara Amerika Serikat dan Iran, serangan terjadi terhadap sebuah objek di Mesir. Pentingnya insiden ini adalah karena itu terjadi pada hari yang sama ketika Arab Saudi untuk pertama kalinya secara terbuka bergabung dalam serangan militer bersama Washington. Dan Wakil Presiden Amerika Serikat, J.D. Vance, bertemu dengan Menteri Pertahanan Arab Saudi yang meminta agar tidak terjadi eskalasi lebih lanjut. Namun tampaknya eskalasi sudah di luar kendali. Amerika Serikat pada malam tanggal 30 Juli kembali melancarkan serangan ke Iran. Secara umum, dalam episode ini kita akan membahas apa yang terjadi. Di terusan Suez, bagaimana secara keseluruhan saat ini wilayah konflik di Timur Tengah semakin meluas, dan skenario apa saja yang sedang dibahas oleh para analis. Dan saya akan langsung katakan, prediksinya sama sekali tidak cerah. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel YouTube ini. Itu hanya butuh 1 detik dari waktu kalian. Kita sedang menuju angka 300.000 subscriber. Jadi, saya akan sangat berterima kasih untuk setiap langganan dari kalian. Lanjutkan. Jadi, mari kita mulai dari insiden di terusan Suez itu sendiri. Menurut perusahaan keamanan maritim Inggris, Embry, sebuah drone menghantam kapal tanker gas milik perusahaan Amerika di pelabuhan Damietta. Ini adalah terminal gas alam cair di Laut Mediterania, tidak jauh dari tempat kanal menghubungkan Laut Mediterania dan Laut Merah. Menurut perusahaan intelijen perdagangan Kepler, 2 kapal mengalami kerusakan. Kapal penyimpanan dan regasifikasi terapung Energos Winter dan kapal tanker pengangkut gas Gaslok Salem. Drone menghantam langsung Energos Winter, setelah itu api menyebar ke kapal kedua. Kebakaran segera dipadamkan, tidak ada korban. Hal ini dilaporkan oleh Kementerian Minyak Mesir. Namun demikian, ini sudah merupakan upaya nyata untuk memperluas perang dan mencoba memblokir seluruh wilayah secara total. Di sini kita perlu berhenti sejenak dan sedikit menjelaskan. Singkatnya, intinya adalah Iran memblokir Selat Hormuz, yaitu jalur keluar dari Teluk Persia. Houthi Yaman memblokir Selat Bab el-Mandeb, yaitu salah satu jalur keluar dari Laut Merah. Dan pada saat yang sama, seseorang menyerang kapal tanker di terusan Suez, yaitu di jalur keluar kedua dari Laut Merah itu sendiri. Jika digabungkan, ini adalah upaya untuk sepenuhnya menghancurkan segala kemungkinan ekspor dari Arab Saudi. Saya akan jelaskan dengan lebih sederhana lagi. Jika kita melihat ke Arab Saudi, pada dasarnya mereka punya 3 jalur untuk mengekspor minyak mereka. Di satu sisi ada Teluk Persia. Dan di sana kapal tanker bisa keluar melalui Selat Hormuz, lalu ke samudra dan kemana saja. Jalur kedua adalah melalui seluruh negeri. Ada pipa sepanjang 1.200 km yang melintasi Arab Saudi dari timur ke barat menuju pelabuhan Yanbu. Pelabuhan Yanbu ini terletak di Laut Merah. Dari Laut Merah, Arab Saudi memiliki 2 jalur untuk masuk ke pasar dunia. Melalui terusan Suez atau melalui Selat Bab el-Mandeb, ke atas menuju Laut Mediterania, ke bawah menuju samudra. Dan sekarang terbentuklah gambaran ketika Iran memblokir Selat Hormuz, sisi ini tertutup. Dari sisi ini, Houthi memblokir Selat Bab el-Mandeb. Hanya tersisa 1 jalan keluar, yaitu terusan Suez. Dan di sana mulai terjadi sesuatu. Mengapa saya mengatakan bahwa seseorang menyerang kapal tanker di terusan Suez? Di sini penting untuk secara jelas mencatat apa yang telah ditetapkan dan apa yang belum. Pernyataan resmi pemerintah Mesir menegaskan fakta terjadinya kebakaran pada 2 kapal akibat serangan drone. Namun tidak ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas insiden tersebut dan siapa sebenarnya yang berada di balik serangan tersebut. Hingga saat rekaman episode ini masih belum diketahui. Reuters menyebut ini sebagai potensi front baru dalam perang antara Amerika Serikat dan Iran. Namun menegaskan bahwa itu adalah penilaian dari media tersebut, bukan fakta pasti mengenai siapa pelaku serangan. Jadi karena milisi Irak dan Houthi dari Yaman juga sudah terlibat dalam perang ini, semakin sulit untuk mengetahui siapa yang menyerang apa. Pentingnya lokasi serangan ini terletak pada aspek geografisnya. Terusan Suez sekali lagi menjadi jalur ekspor minyak Saudi yang relatif aman terakhir. Setelah Selat Hormuz menjadi zona konflik, dan kelompok Houthi Yaman minggu lalu mengumumkan blokade laut terhadap Arab Saudi, sehingga jalur alternatif melalui Selat Bab el-Mandeb juga terancam.
Jika terusan Suez juga terancam, maka Riyadh praktis tidak akan memiliki jalur aman lagi untuk ekspor minyak melalui laut. Dan inilah yang tampaknya sedang diupayakan oleh Iran saat ini. Sekarang mari kita beralih ke gambaran yang lebih luas hari ini, karena serangan di Damietta, Mesir hanyalah salah satu dari beberapa episode perluasan konflik di Timur Tengah. Pada 29 Juli, Arab Saudi untuk pertama kalinya secara terbuka bergabung dalam serangan militer bersama dengan Amerika Serikat. Menurut New York Times, operasi gabungan Amerika Saudi dilakukan terhadap pasukan milisi rakyat Irak yang sebagian besar merupakan kelompok Syiah yang didukung oleh Iran. Washington dan Riyadh menyatakan bahwa serangan tersebut merupakan respons terhadap serangan drone terhadap fasilitas minyak Arab Saudi yang diluncurkan dari wilayah Irak. Menurut pejabat Amerika yang dikutip oleh New York Times, sekitar 20 penasihat militer dan teknis Iran, saya tekankan, bukan Irak, tetapi Iran telah tewas. Pasukan mobilisasi rakyat Irak mengonfirmasi serangan terhadap markas mereka dan melaporkan sedikitnya 20 pejuang tewas dan 32 orang terluka. Perdana Menteri Irak Ali Az-Zaidi menyebut operasi gabungan Amerika Saudi sebagai agresi yang tidak dapat diterima. Sementara itu, Trump dalam wawancara dengan Fox News menyatakan bahwa serangan tersebut telah disetujui oleh pemerintah Irak. Ini adalah dua posisi yang, seperti yang Anda lihat, saling bertentangan secara langsung dan tidak mungkin untuk memastikan secara pasti apakah operasi tersebut telah disetujui atau tidak. Namun saya ingin mencatat bahwa ini mungkin hanya pencitraan Irak. Karena Perdana Menteri baru Irak Ali Az-Zaidi didukung langsung oleh Donald Trump sendiri, dan baru-baru ini dia menerimanya di Gedung Putih. Oleh karena itu, saya akan bersikap skeptis terhadap pernyataan Ali Az-Zaidi. Pada saat yang sama, pada malam tanggal 30 Juli, Amerika Serikat melanjutkan serangkaian serangan udara mereka sendiri langsung ke Iran. Angkatan bersenjata Amerika Serikat memulai serangkaian serangan udara baru, dan Komando Pusatnya menyatakan, kutipan, pasukan Komando Pusat Angkatan Darat Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap puluhan fasilitas Korps Pengawal Revolusi Islam di Iran, termasuk pusat komando militer, fasilitas persenjataan rudal dan drone, pos pengamatan dan pertahanan pantai, serta fasilitas pangkalan Angkatan Laut. Dan salah satu serangan tersebut mengenai kota Parinsyahar di Provinsi Azerbaijan Barat, Iran. Menurut informasi yang ada, rudal tersebut menghantam daerah tak berpenghuni. Tidak ada laporan korban jiwa. Dan alasan dimulainya kembali serangan adalah serangan Korps Pengawal Revolusi Islam dengan rudal balistik ke pangkalan militer Amerika di Yordania pada malam Rabu. Komando Pusat menyatakan bahwa semua rudal berhasil dicegat dan Trump, saya ingatkan, mengancam, kutipannya, akan menghajar Iran habis-habisan. Reaksi Iran pun sejalan dengan format yang sama. Teheran menyatakan telah menyerang 3 kapal tanker yang mencoba melewati Selat Hormuz melalui jalur yang menurut mereka tidak sah. Pada malam yang sama, menurut data pelacakan kapal, untuk pertama kalinya sejak 11 Juli, sebuah kapal tanker gas yang dikendalikan oleh perusahaan Qatar Energy, keluar melewati selat tersebut. Dan kemudian, kantor berita semi-resmi Iran, Fars, melaporkan bahwa Teheran diduga telah memberikan izin untuk pelayaran tersebut, yang menunjukkan bahwa Iran masih menerapkan kontrol selektif, bukan kontrol total atas selat itu. Jalur diplomatik pada periode yang sama juga tidak berhenti, meskipun tanpa hasil. Menurut sumber Reuters, Oman telah mengajukan kepada Iran sebuah rencana yang didukung oleh negara-negara Teluk Persia untuk mengelola Selat Hormuz, yang mencakup pengumpulan pembayaran sukarela untuk penggunaan selat tersebut. Namun Iran menolak usulan tersebut pada hari Rabu, setelah itu mereka meluncurkan rudal ke Yordania. Perhatian khusus patut diberikan pada posisi Arab Saudi sendiri yang sedang berusaha, Anda tahu, menyeimbangkan antara menunjukkan kekuatan dan menghindari perang besar-besaran. Faktanya, saat ini Riyadh sedang menunjukkan kepada Teheran bahwa mereka mampu menyerang jaringan kekuatan proksi regionalnya. Tanpa menyerang wilayah Iran itu sendiri, tetapi dengan tujuan untuk menciptakan efek penangkalan, sambil tetap menjaga ruang untuk penyelesaian diplomatik. Dan inilah pernyataan dari perwakilan Kementerian Pertahanan Arab Saudi. Kerajaan menyatakan komitmennya terhadap penyelesaian damai dan tidak berniat memperburuk ketegangan, namun siap untuk melawan jika terjadi agresi apapun.
Itulah sebabnya insiden yang terjadi hampir bersamaan dengan serangan di Irak sangatlah penting. Setelah serangan bersama, Menteri Pertahanan Arab Saudi bertemu pada hari Rabu di Washington dengan Wakil Presiden AS JD Vance untuk meyakinkan pemerintahan Donald Trump agar tidak melanjutkan eskalasi konflik lebih jauh. Hal ini secara langsung menunjukkan adanya kontradiksi internal dalam posisi Riyadh. Karena di satu sisi, kerajaan menunjukkan tekad militernya melalui serangan terhadap kekuatan pro-Iran di Irak, melalui serangan terhadap Houthi Yaman. Namun, pada saat yang sama, di tingkat diplomatik, Arab Saudi meminta Washington untuk tidak memperluas perang ini lebih jauh. Dimensi ekonomi dari konflik ini juga saat ini semakin memanas. Jadi, ketika saya mengatakan bahwa perang ini semakin meluas, sayangnya hal itu juga berdampak pada pasar dunia. Pada hari Kamis, harga minyak Brent naik hingga mencapai $92.21 per barel. Dan seperti yang ditulis oleh Bloomberg, para investor terombang-ambing antara kekhawatiran akan eskalasi dan harapan akan penyelesaian yang dapat membuka kembali pelayaran melalui Selat Hormuz. Serangan Houthi terhadap kapal-kapal di Laut Merah juga memaksa pasar asuransi laut London untuk memperluas zona risiko tinggi dengan memasukkan lebih banyak wilayah pesisir yang berdekatan dengan pelabuhan-pelabuhan Arab Saudi. Jika asuransi menjadi lebih mahal, seperti yang Anda pahami, harga minyak juga akan naik. Sekarang tentang siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, dan skenario apa saja yang mungkin terjadi ke depannya. Bagi Amerika Serikat dan Arab Saudi, unjuk kekuatan bersama di Irak memungkinkan mereka menunjukkan tekad untuk menahan kelompok-kelompok pro-Iran secara bersama-sama. Namun pada saat yang sama, membawa risiko terlibat dalam konflik yang lebih luas dan tidak terkendali. Dari sinilah muncul permintaan Menteri Pertahanan Arab Saudi kepada JD Vance agar tetap bersikap moderat. Artinya, pihak Saudi memahami bahwa, ya, mereka perlu menunjukkan kekuatan, tetapi untuk langsung menyerang mungkin sebaiknya tidak dilakukan. Karena jika itu terjadi, perang benar-benar akan meluas sehingga tidak mungkin lagi dikendalikan. Situasi ini menciptakan tekanan ganda bagi Iran. Di satu sisi, serangan terhadap pasukan proksi mereka di Irak melemahkan jaringan pengaruh regional mereka. Di sisi lain, kendali atas Selat Hormuz tetap menjadi satu-satunya alat tekanan yang kuat bagi Teheran yang mereka gunakan secara selektif. Namun demikian, mereka tetap mengizinkan beberapa kapal lewat berdasarkan kesepakatan. Bagi Mesir dan pelayaran global, insiden di Damietta menciptakan ketidakpastian baru. Karena jika terusan Suez benar-benar berada di bawah ancaman serangan, satu-satunya jalur ekspor aman yang tersisa bagi Arab Saudi akan menjadi tanda tanya besar. Yang akan mempengaruhi bukan hanya pelaku perdagangan regional, tapi juga pelaku perdagangan global. Bayangkan saja, seluruh bagian ini benar-benar tertutup. Dan saat itu, seluruh lalu lintas, benar-benar seluruh lalu lintas akan memutar lewat Afrika. Lalu apa selanjutnya? Nah, skenario pertama yang mungkin adalah konflik tetap dalam format saat ini, yaitu serangan timbal balik secara terbatas tetapi upaya diplomatik melalui Oman tidak berhasil dan tanpa kembali secara formal ke kampanye besar-besaran. Jadi, gencatan senjata yang sebenarnya bukan gencatan senjata ini, serangan-serangan tetap berlanjut. Skenario kedua, jika insiden seperti serangan di Damietta Mesir ini terus berlanjut dan jelas-jelas dikaitkan dengan salah satu pihak yang bertikai. Misalnya, jika Korps Garda Revolusi Islam secara langsung mengatakan, kami yang menyerang Mesir. Ini bisa memaksa Mesir dan negara-negara lain yang bergantung pada terusan Suez untuk mengambil langkah-langkah tambahan dalam melindungi pelayaran. Mirip dengan perluasan zona risiko tinggi yang sudah diterapkan di Laut Merah. Bagaimanapun juga, ini akan menyebabkan kenaikan harga minyak. Skenario ketiga, eskalasi bisa melambat karena tekanan diplomatik dari para pelaku regional itu sendiri. Pertama-tama dari Arab Saudi, yang jika dilihat dari pernyataan Menteri Pertahanannya kepada JD Vance, sama tertariknya untuk menahan konflik, seperti halnya untuk menunjukkan kekuatan mereka sendiri. Kesimpulan. Untuk saat ini, saya akan menggunakan terminologi resmi.
Sebuah drone tak dikenal menyerang dua kapal di pelabuhan Damietta, Mesir dekat terusan Suez, dan itu adalah fakta. Pada hari yang sama, Arab Saudi untuk pertama kalinya secara terbuka bergabung dengan serangan Amerika Serikat terhadap pasukan pro-Iran di Irak, dan Amerika Serikat kembali melancarkan serangkaian serangan udara mereka sendiri terhadap fasilitas Korps Pengawal Revolusi Islam di Iran itu sendiri. Pada saat yang sama, Menteri Pertahanan Arab Saudi meminta Amerika Serikat untuk tidak membiarkan eskalasi lebih lanjut. Harga minyak naik di tengah ketidakpastian seperti ini. Konflik yang dimulai sebagai konfrontasi antara Amerika Serikat dan Iran serta Israel pada akhir Juli sudah melibatkan, seperti yang kita lihat, Irak, Yaman, dan Arab Saudi. Belum termasuk Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, dan Yordania. Dan sekarang Mesir juga ikut terlibat di sini. Dan sejauh ini belum terlihat secerca harapan bahwa perang akan berakhir melalui jalur diplomatik. Di sini saya akhiri dulu. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Itu saja untuk kali ini. Jaga diri Anda, sampai jumpa.